Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Kali ini saya akan mengajak sedulur semuanya untuk jalan-jalan menelusuri jejak-jejak leluhur di pelosok tanah Jawa dan Nusantara. Untuk kali ini saya akan mengajak sedulur semuanya untuk belusukan ke Jawa Tengah, tepatnya ke Kabupaten Blora. Dan yang akan saya kunjungi yaitu Makam Sunan Pojok. Sunan Pojok. Ya, Sunan Pojok mempunyai 4 nama atau sebutan, yakni Mbah Benun, Syekh Abdurrahim, Pangeran Sedah, dan Pangeran Surobahu. Silsilah beliau, Mbah Benun bin Pangeran Sedayu bin Panembahan Marengat bin Singobarong merupakan menantu Sunan Kudus. Sunan Kudus bin Sunan Ngudung bin Khalifah Husain bin Raden Aryo Beriben. Raden Aryo Beriben merupakan menantu cucu nomor 13 dari Raden Brawijaya, Raja Majapahit. Sunan Pojok adalah panglima perang kerajaan Mataram Islam yang menjadi raja pada masa itu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sunan Pojok mendapatkan 2 tugas pokok dari Sultan Agung. Pertama, mengamankan wilayah Pati, Tuban, Surabaya, dan Pasuruan dari pengaruh Kraman atau pemberontak. Dan tugas kedua, menyiapkan dan melakukan penyerangan kepada VOC yang ada di Batavia, terutama mengorganisir para adipati di kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Dan atas keberhasilannya, beliau diangkat menjadi Bupati Tuban dengan gelar Pangeran Sedah pada tahun 1619 Masehi. Pangeran Sedah atau Sunan Pojok memimpin para adipati di pesisir utara Jawa mengusir VOC pada 20 November 1626 Masehi dan mendapatkan kemenangan. Pada tahun 1641 Masehi, Sunan Pojok menyerahkan kembali jabatan Adipati Tuban kepada Sultan Mataram saat itu, yakni Sultan Amangkurat I atau Sultan Tegal Arum di Kedaton Prered. Oleh Sultan Amangkurat I, jabatan Adipati Tuban diserahkan kepada Pangeran Anom, adik dari Sunan Pojok itu sendiri. Hal ini dikarenakan putra dari Sunan Pojok masih terlalu muda untuk menjadi seorang adipati. Sepulang dari Keraton Plered,
Pangeran Sedah atau Sunan Pojok menetap di Blora bersama putranya, yakni Raden Joyodipo dan Pangeran Klenco. Selain putra-putranya, ikut pula menetap beberapa pasukan, salah satunya Pangeran Agul-Agul. Beliau pula lah yang memberikan nama di sejumlah desa yang ada di Blora, diantaranya Karangnongko, Sasak, Kaliwangan, dan mendirikan masjid di pusat kota Blora dan dikenal dengan nama Masjid Agung Baitunur yang terletak di sebelah barat alun-alun Blora. Perkembangan Blora yang begitu pesat menarik perhatian Sultan Mataram, yakni Sultan Tegal Arum, sehingga Blora dijadikan kadipaten terpisah dari Kadipaten Tuban. Kadipaten yang baru lahir ini dipimpin oleh putra dari Sunan Pojok, yaitu Raden Mas Joyodipo dengan gelar Raden Tumenggung Joyowiryo. Sunan Pojok dimakamkan di Dusun Karangnongko. Dengan berbagai pertimbangannya, makam Sunan Pojok dipindahkan oleh putranya ke jantung kota Blora, dan komplek makamnya disebut Makam Gedong dan berada di sebelah selatan alun-alun Blora. Di makam Gedong ini pula putra dan menantunya disemayamkannya. Sampai saat ini, makam beliau tidak pernah sepi dari pengunjung. Banyak orang yang berdatangan untuk berziarah dari pelosok kota Blora, karena memang beliau sangat besar jasanya untuk berdirinya kota Blora ini. Itulah sedikit ulasan tentang Sunan Pojok. Semoga ulasan di atas bisa menambah wawasan pengetahuan dulur-dulur semuanya dan menjadikan yang cinta kepada leluhurnya, karena apa yang kita nikmati saat ini itu berkat dari jasa-jasa para leluhur. Salam.